Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya pagi ini ceritanya mau nyidang ya. Tapi sebelum sidang kita curi waktu dulu buat tanya-tanya lanjut seputar muamalah yang lain nih. Ya, kan aku mau cerita nih. Kemarin aku baca akun dakwah gitu kan. Ceritanya dia kayak buka donasi gitu. Nah, tapi bank yang digunakan itu bank konvensional. Nah, terus kan ada yang komen tuh. Katanya, "Min, kok pakai banknya bank konven sih nggak pakai bank syariah?" Terus jawaban si adminnya itu malah bilangnya, "Alah, sama aja semuanya, mau bank syariah mau konven ujung-ujungnya sama kan." Terus pas baca-baca ke bawahnya ada yang bilang juga kalau sama-sama riba. Bahkan ada juga pegawai yang ngaku istrinya itu pegawai bank, dia bilang kalau sebenarnya syariah sama aja, cuman bedanya di Arabin doang. Tapi kenyataannya di lapangnya tetap sama aja. Nah, gimana nih? Menurut pandangan ex bankir, itu sebenarnya apa sih perbedaan antara bank syariah sama bank konven gitu? Soalnya masih banyak yang nggak paham. Terus yang lebih menyedihkannya lagi itu kayak banyak juga loh ya kayak mereka itu mengkritik bank syariah dan malah ya bilangnya bank syariah sama aja nggak syariah juga. Malah dia tetap pakai konven gitu. Jadi dia mengkritik yang syariah tapi tetap setia sama yang konven. Nah, kalau menurut logika aku nih ya, orang awam kan ya mendingan yang menuju syariah dong daripada yang jelas-jelas tidak syariah gitu. Nah, gimana nih pendapat dari ayah tentang fenomena ini? Oke. sebentar aja ya, saya mau nyidang nih. Mahasiswanya sudah nungguin, kasihan. Jadi ini sebagai pembukaan dulu. Pertama, ya satu sisi wajar-wajar saja ketika ada orang yang mengatakan bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Ya wajar-wajar saja. Kenapa? Ya mungkin dia tidak tahu ya. Mungkin emang bukan bidangnya gitu kan. Jadi ya satu sisi wajar-wajar saja. Cuma yang jadi masalah adalah ketika ada seseorang yang nggak tahu tapi dia menyampaikan di media publik atau di media sosial itu yang mungkin perlu sedikit ya kita sharing lah, kita sharing tentunya untuk dengan niat untuk kebaikan ya umat Islam gitu ya. Baik, itu sebagai pembukaan. Kemudian langsung saja. Jadi kalau kalau saya ditanya bank syariah sama bank konven sama atau beda? Saya bilang ada samanya, ada bedanya. Ya, samanya dari sisi apa? Nah, kalau berdasarkan undang-undang, ya undang-undang perbankan itu kan ada tiga ya, nanti bisa dibaca lagi. Yang pertama undang-undang tahun 92 tentang perbankan. Kemudian undang-undang tahun 98 masih tentang perbankan. Kemudian di undang-undang tahun 2008 baru berbunyi undang-undang perbankan syariah. Nah, samanya apa nih dari sisi undang-undang tersebut? Jadi bank konven dan dan bank syariah itu sama-sama apa? Pertama, mereka merupakan lembaga keuangan, sama. Mau bank syariah, mau bank konven, eh, dua-duanya lembaga keuangan. Yang kedua, apa? Yang keduanya, yang kedua samanya adalah mereka memiliki tugas dan fungsi yang sama. Apa? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Jadi menghimpun, nanti ada giro, tabungan, deposito itu menghimpun, kemudian menyalurkan lagi ke masyarakat. Ya ada nanti kalau di konven ada kredit, ada pinjaman, di bank syariah ada pembiayaan, seterusnya. Ya. Jadi kalau dari sisi definisi itu sama-sama lembaga keuangan, sama-sama tadi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bedanya apa? Nah, kalau bank syariah dikunci di definisi undang-undang tersebut, aktivitas yang tadi yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, kalau bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Jadi sampai sini sama menghimpun dan menyalurkan, tapi kalau bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Nah, kemudian prinsip syariah di situ kalau kita baca undang-undang lagi, ini berdasarkan undang-undang ya, bukan pendapat saya pribadi, ini undang-undang. Nah, yang dimaksud dengan apa namanya berdasarkan prinsip syariah tadi yaitu mengacu atau bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh eh,
Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi ada fatwanya, artinya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah itu mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Indonesia. Itu gampangnya, ya. Logiknya begini, logiknya. Bank Konven datang duluan, artinya dia beroperasional duluan dalam sejarahnya dari tahun 46 kan. Setelah Indonesia merdeka ada Bank BNI 46 dan seterusnya. Kemudian Bank Syariah baru datang sekitar tahun 80-an ke sini, di Indonesia tahun 92. Nah, ketika ketika Bank Syariah datang, Bank Bank Syariah meneropong nih. Ini praktek Bank Konven yang haram yang mana gitu. Paham nggak? Yang haramnya yang mana? Dan itulah yang dibuang. Paham nggak? Dalam kaidahnya yang kemarin kita bahas. Karena ini kajian muamalah, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Maka ketika Bank Syariah datang, yang dibuang yang haramnya saja. Nah, nanti baru kita lihat apa saja yang dilarang. Misalkan riba, kalau di Bank Konven kan sangat identik sama riba. Berarti nanti praktek ribanya itulah yang dibuang. Tapi bungkusannya itu nggak dibuang. Sama halnya kalau kita misalkan ya dipilah misalkan nih kita beli sesuatu gitu ya di pasar, misalkan beli buah, ada yang jelek kan, yang jelek yang kita buang misalkan, tapi yang bagus tetap kita makan kan. Nah, begitu logiknya. Jadi Bank Syariah dan Bank Konven sama secara definisi undang-undang, fungsinya sama, menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Tapi bedanya kalau Bank Syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Jadi apa-apa yang haram di Bank Konven itu harus dibuang oleh Bank Syariah. Kemudian berikutnya mengacu lagi, kalau Bank Konven itu acuannya ya hanya undang-undang, hanya peraturan BI, peraturan OJK. Kalau Bank Syariah ditambah undang-undang, OJK, BI plus tadi fatwa, harus mengacu pada fatwa. Jadi nggak sembarangan, ya, seperti itu.